Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali di Zoom Al-Hassani. Khususnya pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan ayat suci ayat Al-Qur'an, yaitu surah Yasin ayat 54. Pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Asrizal Al-Hassani, yang mana pagi hari ini beliau didampingi oleh Ibu Yufiani. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita serahkan kepada Bapak Ustadz, kita sapa dulu Bapak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yufiani. Salam Bu Cut. Ya, baik Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini kita serahkan waktu dan tempat kepada Bapak Ustadz dan Bapak Yufiani. Kami persilahkan. Sekarang Bu Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'ana lidzikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Anahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari yang bahagia ini kita masih banyak diberikan rahmat dan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama pagi ini Allah berikan kepada kita nikmat beragama Islam. Allah berfirman, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Alhamdulillah, Allah berikan nikmat yang terbesar ini pada saat kita lahir di muka bumi. Alhamdulillah. Pun dalam perjalanan hidup kita mendapatkan ilham atau hidayah beragama Islam. Dan ini kita pertahankan sampai akhir hayat kita nanti, dan kita wariskan ke anak-anak dan cucu-cucu kita serta keturunan kita sampai hari kiamat. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman kita mudah, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang diberikan nikmat oleh Allah, mudah melaksanakan perintah Allah. Mudah bagi kita untuk sholat, bahkan bangun malam tahajud pun mudah bagi kita. Mudah bagi kita berpuasa, bahkan puasa Senin Kamis dan puasa lain pun mudah bagi kita. Lalu kita sisihkan sebagian harta kita, karena harta kita yang diberikan oleh Allah adalah punya Allah semua, titipan kepada kita. Allah menyuruh sebagian harta kita, sebagian rezeki kita infakkan. Dan kita mudah laksanakan ibadah haji tanpa hitung itu. Nah, bagi kita itu adalah nikmat iman. Kita juga mudah berbuat amal soleh. Kemudian mudah juga bagi kita meninggalkan perbuatan maksiat. Itu berkat iman yang ada dalam diri kita. Dan ini juga kita pertahankan dan kita tingkatkan terus. Apalagi di tahun baru ini, tahun baru Islam, kata Nabi, kalau seandainya tahun ini atau waktu ini lebih baik dari tahun kemarin, hanya itu yang merugi. Kalau sama saja, maka dia merugi. Tahun kemarin sama tahun ini sama aja, maka merugi lebih. Kalau tahun ini lebih jelek dari kemarin, maka terlaknat. Jadi kita usahakan dari waktu ke waktu kita meningkatkan. Kita tingkatkan pemahaman kita tentang Al-Quran. Kita tetap belajar, sehingga Al-Quran tetap ada di hati kita. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan, kita mudah melaksanakan perintah. Mudah ya. Kita duduk, sholat, kita berdiri, rukuk dan sujud mudah.
melangkahkan kaki ke masjid mudah. Membaca Quran mudah karena mata kita masih bisa melihat dan kita masih bisa mendengar apa yang dikatakan orang, apa nasihat orang kepada kita masih bisa kita dengar. Itu karena sehat badan. Kemudian Allah berikan juga kita nikmat panjang umur. Betapa banyak saudara-saudara kita bahkan yang lebih muda dari kita sudah mendahului kita. Nah, kita masih diberikan oleh Allah umur. Maka kita gunakan waktu kita yang Allah berikan umur ini sebaik-baik. Jadikan hari-hari kita selalu bernilai ibadah. Dan ada lagi perbuatan kita yang mengundang murka Allah. Dan ada lagi perbuatan kita yang mengundang dosa. Jadi semuanya langkah-langkah kita, perbuatan kita, tutur kata kita, semuanya bernilai ibadah. Dan pada pagi yang berbahagia ini, Allah berikan kita nikmat mencintai Al-Quran. Yang nikmat ini tidak semua orang Allah berikan. Hanya kepada orang-orang tertentu saja. Hanya kepada orang-orang pilihan. Kalau di ruangan bandara ada ruang VIP, very important person. Maka dalam Al-Quran ini juga bukan very important person, mungkin very important person. Sangat-sangat. Orang yang mau bersama Quran pasti orang-orang pilihan. Dan bahkan Nabi pernah bersabda, tahu nggak kalian siapa keluarga Allah di muka bumi? Sahabat, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Apakah Rasulullah orang yang dianggap keluarga Allah di dunia ini adalah orang-orang yang selalu bersama Al-Quran. Orang-orang yang mencintai Quran. Majelis-majelis yang membahas Al-Quran. Itu keluarga Allah di muka bumi. Alhamdulillah, semoga pendidikan itu sampai kepada kita. Nah, kita jadikan Al-Quran sebagai tempat kita untuk bertanya. Kalau kita mau berbuat apa, kita tanya, kita pahami Al-Quran. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap kelak nanti di Yaumil Hisab berjumpa dengan beliau dan keluarga beliau dan dengan para sahabat. Beliau sudah memperagakan kepada kita, sudah melaksanakan, sudah menjadi contoh bagi kita bagaimana beliau sebagai seorang kepala keluarga. Pada saat beliau jadi kepala keluarga, apa kata beliau? Baiti jannati. Rumah tanggaku laksana surga bagiku. Jadi beliau di rumah itu bagaikan di surga. Tentu begitu bahagianya beliau di rumah. Bagaimana beliau dengan keluarga beliau sampai mengatakan baiti jannah. Dengan tetangga beliau mengatakan apa? Apabila kaum banyak memasak lauk pauk, sering berikan ke tetangga. Itulah beliau dengan bertetangga. Pada saat beliau bersama sahabat-sahabat, bersama orang-orang mukmin, apa kata beliau? Tidak beriman kalian kalau tidak mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri sendiri. Jadi bersama sahabat mereka saling mencintai. Karena itu tanda-tanda orang beriman. Itulah beliau. Dan bagaimana kalau sebagai seorang pemerintah, beliau mengatakan andai saja satu negeri yang kupimpin semuanya berkah Allah banyak, maka akulah orang terakhir dan nikmati keberkahan itu, kenikmatan itu. Tapi kalau satu negeri yang kupimpin banyak bencana, banyak musibah, maka akulah orang pertama yang merasakan. Itulah jiwa pimpinan beliau. Dan itulah uswatun hasanah kita. Dan kita berharap kelak nanti di Yaumil Hisab berjumpa dengan beliau, dan kita pun bersama-sama beliau masuk ke surganya Allah. Dan di surga kita ingin bertetangga dengan orang yang paling mulia tersebut. Baik, pagi ini kita akan membahas surat Yasin ayat ke berapa Bu Yufiani? 54 Bu ya. 54. Alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu buka surat Yasin ayat 54. Baik, surat ini akan dibawakan oleh Bu Yufiani. Kalau boleh tahu Bu Yufiani di mana posisi sekarang Bu Yufiani? Di Tanjung Pinang Bu ya. Tanjung Pinang itu dekat di Singapura ya? Iya dekat. Dekat Singapura. Berapa kilo jarak ke Singapura? Kalau dari kapal 1 jam lah Bu ya. 1 jam ya, sama dengan jarak Medan ke Pinang kali ya. Kapan Bu Yufiani masuk Al-Sani? Oktober Bu ya. Oktober. Siapa yang Oktober ngajak Bu? Siapa yang Ibu, ngajak Bu? eh, Ibu Salvina Bu ya. Ibu Salvina ya? Salvina. Salvina. Oh iya. Ibu Salvina berapa lama nih nggak masuk? Saya lihat dia. Iya Bu Ada ya. cara. Ada abangnya meninggal dunia di Bukit Tinggi, jadi dia pulang kampung. Oh iya, iya. Makanya salam sama beliau nanti ya. Iya Bu ya. Ini tampilan keberapa Bu Yufiani ini?
Dua, alhamdulillah. Ah. Nah, bagaimana rasanya Bu Ivyani pada saat kita bisa sedikit-sedikit lah, katakanlah sedikit memahami Quran? Apa yang terasa Bu Ivyani? Betul Bu ya. Alhamdulillah. Hah? Apa yang terasa? Terasa bahagia, nikmat betul Ah, membaca Al-Quran. Ya. pada saat membaca Quran bisa memahami artinya, beda ya kalau kita baca tanpa tahu artinya ya. Baik Bu Ivyani, kalau udah siap, ada pantun Bu Ivyani? Ada Bu ya hari ini Bu ya. Oke. Kalau gitu silakan diurai ayat, waktu dan tempat sepenuhnya saya persilakan kepada Bu Ivyani. Silakan Bu Ivyani. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Buya Hasriza sebagai pendiri dan pemimpin Al-Sani. Pak RT kemana ya? Kemarin juga pulang cepat. Yang saya hormati Ibu Bapak yang hadir pada Zoom kajian subuh pada pagi hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya akhirnya saya bisa hadir dalam menguraikan ayat surat Yasin ayat 54 secara gramatikal pada pagi hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menguraikan ayat ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih. Yang pertama, ucapan terima kasih saya kepada Buya yang telah mendirikan Al-Hasani dan membimbing kami semuanya dalam belajar gramatikal Al-Quran. Terima kasih juga saya ucapkan kepada guru pembimbing di bulan Oktober, Bapak Budi, Ibu Aini, Mbak Pepe, dan Ibu Wati. Kemudian ucapkan terima kasih kepada teman-teman sahabat surga di bulan Oktober, Ibu Rita, Ibu Khadijah, Ibu Nur, Ibu Des yang selalu saya repotkan dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu berada dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu semuanya, saya mulai menguraikan ayat ini. Sebelumnya terima kasih pada Ibu Salvina. Sebelum saya mulai lagi lupa, Ibu Salvina mudah-mudahan hadir pada pagi hari ini. Sahabat kecil saya yang mengajak saya dalam bergabung di Al-Hasani ini. Semoga Ibu Salvina selalu berada dalam keadaan sehat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai mengurai ayat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Ayat ini akan saya uraikan menjadi 13 uraian. 13 penggalan. Penggalan 1, fa. Penggalan 2, al-yauma. Penggalan 3, la. Penggalan 4, tuzlamu. Penggalan 5, nafsun. Penggalan 6, syai'a. Penggalan 7, wa. Penggalan 8, la. Penggalan 9, tujzauna. Penggalan 10, illa. Penggalan 11, ma. Penggalan 12, kuntum. Penggalan 13, ta'maluna. Penggalan 1, fa. Artinya huruf bermakna, artinya maka.
Penggalan 2, al-yauma, bentuknya KBKK, murni, cirinya lam alif di depan, pola kata benda fa'lun, ada di Munawir halaman 1591, artinya pada hari ini. Penggalan ketiga, la, huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan keempat, tuzlamu, bentuknya KKSAD pasif dengan ciri ada tu dan mu. Pelakunya hia, akar kata zolama, ada di Mahmud Yunus halaman 248, artinya dia akan dianiaya. Penggalan kelima, nafsun, bentuknya KBKK, cirinya ada domah tain di akhir kata, akar katanya nafisa, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 462, artinya seseorang. Penggalan keenam, syai'an, bentuknya KBKK, ada cirinya fathah tain di akhir kata, akar katanya sya'a, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Ada di Mahmud Yunus halaman 209, artinya sedikit. Penggalan ketujuh, wa, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-8, la, huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan 9, tujzauna, bentuknya KKSAD pasif, cirinya ada tu dan waw sukun na. Pelakunya antum, akar kata jazaya, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 7. Dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya, tinggal 2 huruf dengan pola sukun harokat, mati, hidup, maka ditambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Polanya fa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 88, kalian akan dibalas. Penggalan ke-10, illa, huruf bermakna, artinya kecuali. Penggalan ke-11, ma, huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-12, kuntum, bentuknya KKL, cirinya tum di akhir kata. Pelakunya antum, akar kata kawana, menjadi kana, berlaku sia 1.3. Dalam KKL, setelah dibuang ciri KKL-nya, tinggal 2 huruf dengan pola kul, domah sukun. Tambahkan huruf waw di tengah, dan huruf tersebut berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 386, artinya kalian telah ada. Penggalan 13, ta'maluna, bentuknya KKSAD, cirinya ada ta dan waw sukun na. Pelakunya antum, akar kata amila, polanya fa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 281, artinya kalian akan mengerjakan. Arti keseluruhan secara gramatikal, maka pada hari ini tidaklah seseorang akan dianiaya sedikit pun, dan tidaklah kalian akan dibalas kecuali apa yang kalian telah mengerjakannya. Sadaqallahu azim. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya Bu Yufiani? Dah lega betul Bu ya. Clear ya? Walaupun Enggak ayatnya pendek, stresnya tapi panjang Bu ya. tapi mantap semuanya tadi. Pada saat Bu Yufiani nih, pada saat baca ayat, lalu satu ayat itu tahu arti semuanya tanpa melihat terjemah. Nah, itu gimana rasanya? Luar biasa rasanya Bu ya, bahagia betul Bu ya. Alhamdulillah senang ya. Saya awal-awalnya dulu pada saat baca satu ayat, terus nggak perlu lihat kamus, nggak perlu lihat apa, awal-awalnya, oh senang sekali itu. Rasanya mendapatkan harta yang banyak. Ya. Itulah rasa Allah berikan kepada kita bagi orang-orang yang memahami Quran. Bu Yeveni istiqomah ya. Insya Allah Bu ya, amin. Bu Yeveni yang apa nih, setelah belajar di Al-Sani, kemana saja yang pernah ngajak orang? Teman-teman SMP, SMA, kuliah, atau teman-teman sekampung, saya pernah diajak Bu Yeveni? Ajak Bu ya, tapi belum ada yang kayaknya yang berhasil diajak itu. Kan kayak Bu Safina ngajak Bu Yufiani kan senang kan. Waduh, alhamdulillah tuh punya teman kayak Bu Safina yang ngajak. Nah, sekarang mudah-mudahan nanti orang yang Bu Yufiani ajak sama juga terima kasih kepada Bu Yufiani. Nah, makanya Ya. kita nggak pernah berhenti ngajak orang ya. Ya, Bu ya. Ya selalu ya. Bu Yufiani sekarang masih apa ASN ya? Enggak Bu ya, ada pensiun Bu ya. Udah pensiun? Udah Bu ya. Udah Kapan pensiun? Kapan? Tahun 2022. Udah pensiun? Kayaknya masih. Tahun lalu Bu ya. Oh, udah. Tahun lalu. Pemda atau apa? Pemda. Guru Bu ya. Oh, guru. Oh, guru itu dia bawa Pemda ya? Iya, Pemprov Bu ya. Guru apa Bu Yufiani itu? Guru seni budaya Bu ya. Sini budaya. Maka pandai berpantun ya. Atau mau bawa pantun, sebuah pantun nggak? Saya kemarin mau belajar pantun Padang Bu ya. Oh, belum Padang nanti bisa. Pantun Padang ada Bu ya, dapat Bu ya. Mau dibacain sekarang? Boleh Bu ya, izin Bu ya. Silakan. Pagi hari pergi ke sawah. Ah. Di kebun ada cubada. Ah. Tumbuh pulau cibuah patai. Belajar Al-Quran terasa mudah. Ya. Kurang berlari, awak merangkak, yang penting tujuan sampai. Alhamdulillah, aman. Ya Bu ya, saya terasa lambat belajarnya Bu ya, dari teman-teman yang berada di Oktober, aduh luar biasa. Kemudian kawan-kawan di gramatikal, saya merasa aduh minder sebenarnya Bu ya. Tapi semangat terus, semangat terus, sehingga tanya sama kawan, merepotkan teman semua, merepotkan Pak Budi, Bu ini semuanya saya repotkan, tapi alhamdulillah sedikit-sedikit. Kita di Al-Sani tidak ada istilah repot. Saya juga katakan teman-teman, kalau ada yang bertanya, merepotkan, bilang tidak ada istilah repot. Justru kita sedang merendah hari nanti, jadi nggak ada yang repot loh. Dibandingkan dengan pahala yang akan didapat, maka kecil kerepotan kita. Saya juga ada tamu ke rumah, Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz, merepotkan, nggak ada yang repot. Jadi di asal ini tidak ada istilah repot. Kita memang sudah bagian kehidupan kita di sini, Bu. Ya, jadi nggak ada bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang lain. Kalau bertanya, tanya aja. Jangan ragu-ragu, jangan khawatir. Tidak ada yang bisa, tidak ada istilah merepotkan. Itu Bu Yeveni ya. Ya, alhamdulillah Bu ya. Oke, makasih Bu Yeveni ya. Baik Bapak Ibu, tadi Bu Yeveni sudah menguraikan ayat dengan bagus sekali. Saya hanya menambahkan penjelasan ini sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yauma, maka pada hari. Tentu dimaksud harinya jelas karena ada alif lam di situ kan. Yang maksud adalah hari berbangkit di padang mahsyar. Fal yauma, maka pada hari ini itu hari pada saat berbangkit, la tuslamun nafsu. Seseorang tak pernah dizalimin. Allah tidak pernah menzalimi seseorang. Allah tidak pernah merugikan seseorang. Allah nggak pernah. Allah maha adil. Allah maha bijaksana. Jadi pada hari itu tak seorang pun yang dizalimi. Jadi la tuslamun nafsun syai'an, dengan sesuatu apapun. Oh, dengan keberatan apa enggak, diberikan kesusahan enggak. Syai'an wala tujzauna, dan tidak juga dibalas. Tidak disakitin dan tidak diberikan sebuah privasi, sebuah apa namanya, sebuah keistimewaan enggak. Jadi illa kecuali, jadi semua itu tergantung illa kecuali makuntum, apa yang kalian dulu ta'lamun, kerjakan terus menerus. Apa yang kita kerjakan dulu di dunia, itulah yang kita terima.
pada saat kita di dunia berbuat amal soleh, maka kita terima semua amal soleh kita, terima buku kita dari sebelah kanan. Nah, kalau kita banyak berbuat maksiat, maka kita terimalah kitab kita dari sebelah kiri. Jadi apapun yang kita kerjakan di dunia, semuanya diberi balasan oleh Allah. Jadi apa yang kita kerjakan itulah balasan. Di luar itu nggak ada. Nah, kalau kita, Allah berjanji bagi siapa yang mengajarkan ilmu pada orang, maka dia mendapat ilmu, mendapat pahala sebesar pahala orang itu tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Nah, itu untuk kita. Nah, jadi Allah berikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, sesuai dengan janji-janji Allah. Allah tidak merubah janjinya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, pada saat kita menerima rapor, mudah-mudahan nanti kita menerima rapor kita dari sebelah kanan. Dan pada saat Allah berjanji, di yaumil hisab nanti, pada saat hari berbangkit nanti, orang dibangkit berdasarkan amal ibadah. Dan bagi orang-orang tertentu diberikan pelindungan arasnya Allah. Nah, mudah-mudahan kita di situ nanti. Banyak kriteria orang yang diberikan pelindungan arasnya Allah. Orang yang mencintai Al-Quran, insya Allah. Orang yang terpaut hatinya ke masjid, insya Allah. Orang yang saling mencintai karena Allah, insya Allah. Jadi orang yang bangun tengah malam, lalu bernetes air matanya, mengingat dosa-dosanya, alhamdulillah. Insya Allah kita bagian dari itu. Jadi pada hari itu Allah membalas semuanya sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Demikian Bapak Ibu semuanya tentang ayat surat Yasin, surat ke-36 ayat ke-54. Mudah-mudahan bagi kita dapat memicu kita untuk menerima kayak orang gajian Bapak Ibu. Gaji diberikan berdasarkan kinerja, berdasarkan prestasi, merit system namanya. Jadi orang bekerja dikasih bonus sesuai dengan kerjanya, andilnya dalam sebuah perusahaan. Kalau dia andilnya besar, maka gajinya gede. Kalau andilnya kecil, ya uang UMR aja yang dapat. Nah, kita mudah-mudahan nanti dalam beramal, semoga amal kita betul-betul Allah lipat gandakan. Demikian Bapak Ibu semuanya, karena kami sedang belajar, tentu ada hal-hal yang salah atau kurang berkenan, itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bu Cutrayati, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Cut. Terima kasih Pak Ustadz. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke acara yang selanjutnya. Betul ya.